warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa dengan NIM 1052811011725. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah dasar bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Ratna Wulandari SPD MPD. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini adalah tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya, mengenali potensi yang dimiliki, mengatasi masalah yang dihadapi, serta dapat berkembang secara optimal. Dalam pelaksanaan layanan BK terdapat beberapa asas yang menjadi dasar atau pedoman utama agar layanan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan sesuai etika profesi. Asas-asas ini sangat penting karena menjadi arah bagi konselor dalam memberikan bantuan kepada klien. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Artinya, segala informasi, cerita maupun masalah yang disampaikan klien harus dijaga kerahasiaannya oleh konselor. Dengan adanya kerahasiaan, klien akan merasa aman dan percaya sehingga lebih terbuka saat berkonsultasi. Asas yang kedua adalah asas kesukarelaan. Maksudnya, klien mengikuti layanan BK atas kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dengan adanya kesukarelaan, klien akan lebih siap menerima arahan dan lebih sungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling. Jika seseorang datang karena terpaksa, biasanya proses konseling menjadi kurang efektif. Asas ketiga adalah asas keterbukaan. Dalam bimbingan dan konseling, klien diharapkan jujur dalam menyampaikan masalahnya. Begitu juga konselor harus terbuka, tulus, dan mampu memberikan respon yang baik. Dengan adanya keterbukaan, hubungan antara konselor dan klien akan lebih harmonis. Yang keempat, asas kekinian. Artinya, masalah yang dibahas dalam konseling adalah masalah yang sedang dialami saat ini, atau masalah yang paling mendesak. Dengan membahas masalah yang aktual, maka bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan klien. Yang kelima, asas kemandirian. Tujuan BK bukan membuat klien bergantung kepada konselor, tetapi membantu klien agar mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Konselor hanya membimbing agar klien menjadi pribadi mandiri. Yang keenam, asas kegiatan. Dalam proses konseling, klien perlu aktif berpartisipasi. Klien tidak hanya mendengar saran, tetapi juga berusaha melakukan perubahan dalam dirinya. Keberhasilan layanan BK sangat dipengaruhi oleh usaha klien sendiri. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Artinya, layanan BK harus menyesuaikan perkembangan kondisi klien. Konselor perlu menggunakan cara yang fleksibel sesuai kebutuhan, karena setiap individu memiliki masalah yang berbeda-beda. Asas kedelapan adalah asas keterpaduan. Layanan BK tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dengan adanya kerjasama tersebut, penyelesaian masalah klien dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Asas ke-9 adalah asas kenormatifan. Semua layanan BK harus berlandaskan norma agama, hukum, adat istiadat, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tetap sesuai aturan dan nilai kebaikan. Asas ke-10 adalah asas keahlian. Maksudnya, layanan BK harus diberikan oleh tenaga profesional yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Dengan demikian, layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Asas ke-11 yaitu asas tali
klien berada di luar kemampuannya, maka kasus tersebut perlu dialihkan kepada pihak yang lain yang lebih ahli, seperti psikolog, dokter, atau tenaga profesional lainnya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi klien. Dan asas terakhir yaitu asas Tutwuri Handayani. Artinya, konselor memberikan dorongan, motivasi, dan dukungan kepada klien agar dapat berkembang secara mandiri dan mencapai potensi terbaiknya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa asas-asas bimbingan dan konseling merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan layanan DK. Dengan menerapkan asas-asas tersebut, maka layanan DK dapat berjalan dengan baik, profesional, dan memberikan manfaat bagi klien. Baik, sekian video penjelasan tentang asas-asas bimbingan dan konseling dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum